Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Umayroh dengan NIM 204210282 dari kelas 3I PGMI. Baiklah, di video kali ini untuk memenuhi tugas kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ica Wandari Anissa MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan psikologis. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, seperti perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Kondisi psikologis setiap individu berbeda karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Interaksi yang tercipta dalam situasi pendidikan harus sesuai dengan kondisi psikologis para peserta didik maupun kondisi pendidiknya. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Jadi, minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya sangat diperlukan, baik dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran, serta teknik-teknik penilaian. Yang pertama ada psikologi perkembangan, di mana pada masa ini membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dewasa. Kemudian, dalam metode psikologi perkembangan ini, pengetahuan tentang perkembangan individu diperoleh dari studi longitudinal, cross-seksional, psikoanalitik, sosiologik, atau studi kasus. Studi longitudinal menghimpun informasi tentang perkembangan individu melalui pengamatan dan pengkajian perkembangan sepanjang masa dari saat lahir sampai dengan dewasa. Metode cross-seksional yang dilakukan oleh Arnold Gesell adalah dengan cara mempelajari beribu-ribu anak dari berbagai tingkatan usia, mencatat ciri-ciri fisik dan mental, pola-pola perkembangan dan kemampuan, serta perilaku mereka. Studi psikoanalitik dilakukan oleh Sigmund Freud. Studi ini lebih banyak diarahkan mempelajari perkembangan anak pada masa-masa sebelumnya, terutama pada masa kanak-kanak, karena dapat mengganggu perkembangan pada masa selanjutnya. Metode sosiologik digunakan oleh Robert H. Gurs. Dia mempelajari perkembangan anak dari tuntutan tugas yang harus dihadapi dalam masyarakat. Ada seperangkat tugas perkembangan yang harus dikuasai individu dalam setiap tahap perkembangan. Yang kedua ada teori perkembangan. Dikenal dengan 3 teori pendekatan tentang perkembangan individu. Yang pertama ada pendekatan pentahapan atau stage approach melalui tahap-tahap perkembangan. Yang kedua ada pendekatan atau differential approach, melihat bahwa individu memiliki persamaan dan perbedaan yang dibedakan atas jenis kelamin, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga ada isaktif atau isaktif approach, berusaha melihat karakteristik individu yang memiliki sifat-sifat individual yang hanya dimiliki oleh seorang individu dan tidak dimiliki oleh individu lainnya. Yang B ada psikologi belajar. Menurut aliran belajar kognitivalistik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan sosial antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak, atau hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian menurut aliran behavioristik belajar, yang pada hakikatnya adalah membentukkan asosiasi antara kesan yang ditangkap oleh panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak, atau hubungan antara stimulus dan respon. Dengan demikian, menurut aliran behavioristik, proses belajar sangat bergantung pada adanya rangsangan
atau stimulus yang muncul dari luar diri atau yang kita kenal sebagai faktor lingkungan. Pada penilaian kognitif pelajar adalah kegiatan mental yang ada dalam diri setiap individu. Kegiatan mental itu memang tidak dapat dilihat secara nyata, akan tetapi menurut aliran ini, justru sesuatu yang ada dalam diri itulah yang menggerakkan seseorang mencapai perubahan tingkah laku. Demikianlah penjelasan saya tentang landasan perkembangan psikologis. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kehilafan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.